Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kami. Nama saya Muhammad Raffi Andriza dengan NIM akhir 493. Nama saya Karin Oktaria Prasetyo, NIM akhir 506. Nama saya Firdaulia Ayuni dengan NIM akhir 522. Nama saya Salwara Bella dengan NIM akhir 508. Nama saya Suryanto Julis Irawan dengan NIM terakhir 507. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahannya. Masalahnya adalah serangkaian kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo yang terlibat dalam kasus korupsi secara berturut-turut. Mulai dari Win Henderso, Saifullah, hingga yang terbaru adalah Ahmad Modlor Ali atau Gus Modlor. Semuanya terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah. Masalahnya adalah adanya pola yang terus berulang di mana bupati-bupati Sidoarjo terlibat dalam kasus korupsi, merugikan keuangan negara dan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Ini merupakan kelemahan dalam sistem pengawasan, integritas kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap hukum di tingkat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya di sini dari artikel tersebut ada beberapa hal yang menjadi penyebab permasalahan politik terkait korupsi di Indonesia. Antara lain ada yang pertama yaitu politik biaya yang tinggi. Jadi calon pemimpin yang menghabiskan dana besar untuk memenangkan posisi politik sehingga setelah terpilih nantinya mereka terpaksa melakukan korupsi untuk mengembalikan pengeluaran tersebut. Nah, yang kedua ada kultur korupsi. Korupsi telah menjadi budaya dan tradisi dalam politik di beberapa daerah yang membuatnya sulit untuk diberantas. Yang ketiga adalah lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum. Di sini terdapat kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi tanpa konsekuensi yang memadai bagi pelakunya. Nah, yang keempat ada pelemahan lembaga anti korupsi. Ada upaya pelemahan terhadap lembaga anti korupsi seperti KPK yang mengurangi efektivitasnya dalam memberantas korupsi. Yang kelima atau yang terakhir, kurangnya integritas dan komitmen. Masih terdapat kurangnya integritas komitmen dalam menangani dan memberantas korupsi di tingkat pemerintahan dan masyarakat. Identifikasi ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi merupakan hasil dari beberapa faktor yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak yang diatasi. Yang ketiga yaitu kebijakan publik yang telah dibuat untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Indonesia telah memiliki lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat oleh KPK. Yang kedua adalah undang-undang dan konvensi. Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang dan konvensi internasional dalam upaya memberantas korupsi. Yang ketiga, reformasi hukum. Perubahan dalam reformasi dalam sistem hukum telah dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi, termasuk revisi Undang-Undang KPK. Yang keempat, pencegahan korupsi. Selain penindakan, pencegahan korupsi juga menjadi fokus dengan adanya regulasi dan program untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan sektor publik. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program-program pendidikan dan sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Yang keenam, kerjasama internasional. Indonesia juga aktif dalam sama internasional dalam hal pemberantasan korupsi, baik dalam hal pertukaran informasi, kerjasama investigasi, maupun partisipasi dalam forum internasional yang membahas masalah korupsi. Selanjutnya, salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah proses pergantian kepemimpinan yang terjadi akibat kasus korupsi yang melibatkan pemimpin daerah. Proses ini dapat mengganggu stabilitas dan kontinuitas pemerintah daerah, serta menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, proses hukum yang berjalan lambat juga dapat menjadi kendala dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya, salah satu alternatif rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian permasalahan korupsi yang melibatkan pemimpin daerah adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi.
Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya praktisi korupsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.